Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat Bapak Dr. Kartono SPD MSI, Tutor Mata Kuliah MPMT 5101, Sejarah dan Filsafat Pendidikan Matematika, serta yang terhormat Bapak dan Ibu teman-teman mahasiswa Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Terbuka. Perkenalkan, saya Alfianita Rahman. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang tokoh filsafat logisme siapa saja yang mengkaji matematika. Berdasarkan modul 8 kegiatan belajar 1, siapa saja tokoh filsafat logisme yang mengkaji matematika ada 4. Yang pertama yaitu Gottlob Frege. Yang kedua Bertrand Russell, ketiga Carnap, dan keempat Neo dengan tokohnya Crispin Wright dan Bob Hale. Yang pertama, Gottlob Frege akan saya kupas menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu pengembangan logika modern. Frege mengembangkan sistem logika yang lebih formal dan sistematis daripada logika Aristoteles. Kemudian, pada konsep quantifier, Frege memperkenalkan konsep quantifier, yaitu semua dan elemen yang digunakan dalam logika untuk mengungkapkan kuantitas. Yang ketiga, secara filsafat matematika, Frege berpendapat bahwa matematika dapat diturunkan dari logika dan bahwa konsep matematika dapat didefinisikan dalam istilah logika. Perlu kita ketahui bahwa Gottlob Frege adalah seorang filsuf dan matematikawan Jerman yang lahir pada tahun 1898 dan meninggal pada tahun 1925. Beliau dikenal sebagai salah satu tokoh penting dalam pengembangan logika modern dan filsafat matematika. Memiliki 2 karya yang terkenal, yaitu Begriffsschrift tahun 1879. Karya ini memperkenalkan sistem logika modern yang dikembangkan oleh Frege. Yang kedua yaitu Die Grundlagen der Arithmetik tahun 1884. Karya ini membahas tentang dasar-dasar aritmatika dan filsafat matematika. Frege memiliki pengaruh yang besar pada perkembangan logika dan filsafat matematika modern. Beliau dianggap sebagai salah satu tokoh penting dalam pengembangan logika modern dan filsafat analitik. Baiklah, kemudian tokoh yang kedua yaitu Bertrand Russell. Bertrand Russell adalah seorang filsuf matematikawan dan penulis Inggris yang lahir pada tahun 1872, meninggal pada tahun 1970. Ia dikenal sebagai salah satu tokoh penting dalam filsafat analitik dan logika modern. Kontribusinya juga sangat besar. Russell membuat beberapa kontribusi penting dalam bidang filsafat matematika dan logika, termasuk diantaranya yang pertama yaitu filsafat analitik. Russell merupakan salah satu pendiri filsafat analitik yang menekankan pada analisis logis dan bahasa. Yang kedua, logika modern. Russell bekerja sama dengan Alfred North Whitehead dalam menulis Principia Mathematica, sebuah karya monumental dalam logika modern. 3. Russell mengembangkan teori jenis yang merupakan upaya untuk menyelesaikan paradoks dalam teori himpunan. Yang terakhir, Russell juga mengembangkan teori deskripsi yang membahas tentang bagaimana bahasa digunakan untuk menggambarkan dunia. Baik, untuk karya Russell bisa dilihat itu adalah foto dari tokoh Russell. Memiliki 3 karya. Yang pertama yaitu Principia Mathematica tahun 1910 sampai 1913. Karya ini ditulis bersama Alfred North Whitehead dan membahas tentang dasar-dasar matematika. Yang kedua, Philosophical Essays tahun 1910. Karya ini membahas tentang berbagai topik dalam filsafat, termasuk epistemologi dan metafisika. Yang ketiga, The Problems of Philosophy tahun 1912. Karya ini membahas tentang masalah-masalah dasar dalam filsafat. Perlu diinformasikan juga bahwa Russell menerima penghargaan Nobel Karya Sastra pada tahun 1950
untuk karya-karyanya yang beragam dan berpengaruh dalam bidang filsafat dan sastra. Tokoh yang ketiga yaitu Rudolf Carnap atau biasa sering kita dengar Carnap. Rudolf Carnap adalah seorang filsuf Jerman Amerika yang lahir pada tahun 1891 dan meninggal pada tahun 1970. Beliau dikenal sebagai salah satu tokoh penting dalam positivisme logis dan filsafat analitik. Kontribusinya juga sangat besar. Beliau membuat beberapa kontribusi penting dalam filsafat, termasuk diantaranya yang pertama yaitu positivisme logis. Carnap merupakan salah satu tokoh penting dalam positivisme logis dan menekankan pada pentingnya verifikasi empiris dalam menentukan makna pernyataan. Yang kedua yaitu filsafat bahasa. Filsafat bahasa, Carnap mengembangkan teori bahasa yang menekankan pada pentingnya sintaksis dan semantik dalam memahami bahasa. Yang ketiga yaitu logika induktif. Carnap mengembangkan teori logika induktif yang membahas tentang bagaimana membuat kesimpulan berdasarkan data empiris. Kemudian Carnap menulis beberapa karya penting termasuk diantaranya yang pertama yaitu Der Logiste Aufbau der Welt tahun 1928. Karya ini membahas tentang bagaimana membangun sistem pengetahuan dari pengalaman sensorik. Yang kedua yaitu The Logical Syntax of Language tahun 1934. Karya ini membahas tentang sintaksis logika dan bahasa. Carnap memiliki pengaruh yang sangat besar pada perkembangan filsafat analitik dan positivisme logis. Bahkan beliau dianggap juga sebagai salah satu tokoh penting dalam sejarah filsafat pada abad ke-20. Yang keempat, neologisisme. Yang perlu diketahui tokoh yang berperan di sini yaitu Crispin Wright dan Bob Hale. Crispin Wright adalah seorang filsuf yang telah mengembangkan teori neologisisme yang dikenal sebagai Neo-Freudianism. Sedangkan Bob Hale adalah seorang filsuf yang telah bekerja sama dengan Wright dalam mengembangkan teori neologisme. Jadi neologisisme adalah sebuah gerakan filsafat matematika yang muncul sebagai respons terhadap logisisme klasik. Neologisisme berusaha untuk mempertahankan semangat logisisme, yaitu bahwa matematika dapat direduksi menjadi logika, namun dengan beberapa modifikasi dan penyesuaian. Prinsip-prinsip neologisisme mempertahankan beberapa prinsip dasar logisisme, yaitu yang pertama, matematika dapat direduksi menjadi logika. Yang kedua, neologisisme menggunakan logika untuk memahami dan menganalisis konsep-konsep matematika. Namun, neologisisme juga memiliki beberapa perbedaan dengan logisisme klasik, terutama dalam hal pendekatan dan metode yang digunakan. Sekian penjelasan dari saya tentang siapa saja tokoh filsafat logisme yang mengkaji matematika. Untuk lebih lengkapnya, teman-teman bisa membuka modul 8 kegiatan belajar 1 pada buku pendamping yang kita punya semua. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.